Selamat siang Bapak dan terima kasih ya Pak sudah datang ke School Media Academy Jakarta. Boleh Bapak perkenalkan dirinya dulu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manimang Kaharyadi, saya pembicara publik dan saat ini saya aktif di Majelis Nasional Fahmi sebagai Karisma. Ya, boleh ceritakan Bapak bagaimana pengalaman Bapak selama di majelis tersebut? Alhamdulillah menyenangkan karena tugas-tugas pengabdian bisa kita laksanakan dengan baik. Kasih berinteraksi dengan para tokoh dan yang lebih penting dari itu adalah semangat belajar terus kita kembangkan dan dari semua jenjang kepemimpinan baik di provinsi, kabupaten, kota sudah berbasiskan pada digital di era IT ini karena saya kira kita harus menjadi pemenang dalam setiap kompetisi yang kita hadapi. Baik, Bapak sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan DPRD Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Betul ya Bapak ya? Betul. Ya, boleh ceritakan Bapak bagaimana kondisi pada saat Bapak menjabat sebagai anggota DPRD? Ya, saya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat itu daerah otonom baru. Jadi tentu pengalaman yang pertama itu adalah memperkuat basis ya, fondasi atau eksistensi DPRD sebagai lembaga yang berwibawa. Dia punya semangat untuk melakukan tugas-tugas kedewanan secara optimal, legislasi, budgeting, pengawasan dan sebagainya. Tapi inti dari pelajaran yang saya dapat itu bahwa jadi pimpinan di DPRD saat daerah itu kita mendorong pembelajaran bagi demokratisasi agar berkembang dengan baik di daerah sehingga orang tidak saja bebas berekspresi tapi juga bebas punya ruang untuk membangun semacam sinergitas dengan segenap elemen masyarakat dalam rangka membangun daerah. Menurut Bapak, supporting seperti apa sih yang selayaknya itu diberikan oleh pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat terhadap perkembangan digitalisasi sekolah? Saya kira begini ya, ini tantangan zaman. Era digitalisasi ini semua masyarakat dimanapun berada harus berbasiskan pada digital. Agar apa? Agar ada terjadi pemerataan. Jangan ada disparitas antara pusat dan daerah. Kalau kita mau mencerdaskan bangsa, dimanapun berada, itu harus mendapat kesempatan yang sama, dukungan yang sama, fasilitas yang sama, dan ini saya kira komitmen ya atau goodwill dari pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan atensi dan partisipasi terutama infrastruktur untuk terlaksananya digital literasi dalam rangka mencerdaskan bangsa. Saya kira itu. Oke, menurut Bapak sendiri apa sih manfaat sekolah bisa mendapatkan website sendiri dari School Media, Pak? Ada 3 manfaat besar ya. Pertama ini akselerasi ya, percepatan. Karena kita tidak mungkin berpijak pada pola lama. Menurut saya itu harus ada keinginan out of the box, keluar dari kotak keterpungan selama ini yang pola lama dan sebagainya. Kita harus ada kesadaran kolektif bahwa kita berada di era baru, di era digital ini tidak bisa dihindari. Ini keniscayaan. Kalau tidak kita akan tertinggal. Dia akan terlibas oleh arus perkembangan zaman. Yang kedua, itu kecerdasan itu semakin terbuka peluang karena kita berkesempatan untuk mendapat informasi, referensi secara luas, secara cepat dari berbagai sumber. Dan yang ketiga yang lebih penting, digital literasi ini kita menjadi pembelajaran yang bebas hambatan. Bahkan low cost kalau kita bisa bisa mencermati dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi dukungan penting terhadap ketersediaan infrastruktur ya. Jadi tidak hanya dipersiapkan para mahasiswa yang siap dengan digitalisasi ini, tetapi juga dukungan pemerintah sebagai policy maker baik pusat maupun daerah untuk mengadakan infrastruktur sehingga proses digitalisasi transfer digital ini bisa berjalan secara cepat. Dengan demikian saya meyakini pemerataan kesempatan belajar di seluruh tanah air itu akan terwujud. Tidak ada lagi disparitas, tidak ada kesenjangan. Meskipun dia tinggal di sudut Papua, di sudut pelosok di NTB atau dengan di Menteng Raya atau di mana itu sama. Dia merupakan
memperoleh kesempatan yang sama apabila sudah didukung oleh infrastruktur. Betul. Saya kira kalau ini dilakukan dengan baik, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 itu Tercapai. akan terwujud apabila digital literasi ini kita bisa optimalkan. Ya, semoga coming soon ya Pak ya. Kang Oke. ya. Terakhir Pak, pesan dan kesan. School Media ini sudah mempunyai lebih kurang 1.000 peserta pelatihan sampai ke 9. Ya. Pesan dan kesan untuk para pesertanya. Bagaimana? Pesan yang pertama, kita jangan terjebak pada rutinitas, pada kuantitas, pada banyaknya yang ikut, tapi orientasilah pada kualitas. Sehingga dari waktu ke waktu terus di-upgrade, terus dievaluir, terus dilakukan pembenahan di sana sini. Yang intinya adalah pesan inti itu cepat nyampe. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berkarya, karena ini adalah kesempatan kita untuk memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi masa depan adik-adik anak-anak kita. Study today, leader tomorrow. Dia belajar hari ini untuk merebut kesempatan memimpin besok. Nah, jadi ini kalau kata ahli manajemen itu, dia mengatakan begini ya, kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Betul. Jadi kita tidak mau gagal ke depan, perkuat perencanaan persiapan generasi muda cerdas ke depan. Dan yang ketiga, lakukan ini dengan hati, dengan hobi, dengan enjoy, dengan penuh semangat. Jangan merasa beban, mengalir saja, karena ini merupakan, insya Allah ini merupakan bagian dari amal ilmiah, ilmu amal. Kita letakkan itu pada kerangka dasar, filosofinya, basisnya, bahwa kita ingin melihat masa depan generasi muda Indonesia, cemerlang, cerdas, sehingga apa yang menjadi dambaan dan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud dengan baik. Semoga tercapai ya Pak ya. Amin. Terakhir Pak, hadap kamera dan bilang School Media Academy hebat. 1, 2, 3. School Media Academy hebat. Oke, terima kasih Bapak.